Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu. Ya, barusan kita melaksanakan praktek crossing. Kemudian tadi pagi kita juga telah melakukan pembelajaran yang diamati langsung oleh teman sejawat. Semoga praktek-praktek tersebut Ibu dapat kembangkan ke depannya. Untuk itu, pada penampingan tempat ini saya ingin tahu dari Ibu tentang proses-proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Ya, proses yang berjalan selama 1 bulan terakhir ini yaitu saya melakukan praktik baik dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mencoba mengelola pembelajaran dengan memulai kesepakatan kelas dengan anak didik. Kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk mewujudkan sekolah yang kami impikan. Selanjutnya saya ingin tahu dari Ibu dalam 1 bulan terakhir ini hal-hal apa yang dianggap sebagai capaian Ibu selama ini. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini pencapaian yang saya capai yaitu saya memahami bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana penerapan kesepakatan kelas dengan anak didik, dan bagaimana saya mewujudkan sekolah yang kami impikan. Ibu, ya, selanjutnya Bu, saya sangat apresiasi tentang kemajuan yang Ibu dapatkan 1 bulan terakhir ini. Selanjutnya tadi kita telah praktik crossing. Ibu, saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kaitan dengan praktik tadi. Menurut Ibu, apa saja hal baik dari praktik crossing yang sudah kita lakukan tadi itu? Apa saja hal-hal baik dari praktek coaching yang sudah kita lakukan tadi? Ya, hal baik yang sudah saya lakukan untuk praktek coaching ini di mana saya bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi coach yang nantinya bisa saya terapkan baik dengan peserta didik maupun dengan rekan sejawat. Selanjutnya menurut Ibu pada bagian mana praktik tadi yang perlu ditingkatkan? Jadi hal-hal yang perlu ditingkatkan di sini bagaimana penggunaan model kita yang lebih baik sehingga saya bisa pahami dengan baik dan laksanakan dengan baik. Baik Bu. Selanjutnya tadi setelah kita melakukan praktek, Ibu telah melakukan praktek, saya sebagai pengamat, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching pada rekan Ibu? Alhamdulillah sampai saat ini perasaan saya tetap semangat, senang, dimana saya bisa mampu melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat. Baik, selanjutnya saya ingin minta tanggapan dari rekan sejawat dari selaku coach. Menurut Ibu, bagaimana tadi Ibu sebagai Ibu CGP dalam praktekan coaching kepada Anda? Ya, saya sangat tertarik karena baru kali ini saya mendapatkan materi seperti itu, Pak. Baik, Bu. Masih ada yang lain, Bu? Hal-hal apa yang dirasakan dari praktek coaching tadi? Hal-hal baik ya. Apa yang kita dapatkan dari praktek coaching tadi? Ya, baik Pak. Saya bisa menemukan solusinya dari masalah yang saya hadapi, Pak. Menurut Ibu dalam praktek tadi pada bagian mana yang menurut Ibu perlu dikembangkan? Jadi menurut Ibu pada bagian mana tadi yang perlu dikembangkan? Artinya kan tadi dari rentetan pelaksanaan praktek tadi mungkin ada yang perlu dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan CGP terhadap Ibu yang pada bagian mana yang perlu dikembangkan? Untuk mencari solusi supaya
lebih baik lagi dan lebih yakin lagi. Maksudnya pada bagian mana yang perlu dikembangkan? Bagian mana? Apakah mungkin dari bagian dari cara bertanyanya atau dari cara dia menyampaikan pertanyaan? Mungkin tadi bisa Ibu lihat di bagian mana itu yang perlu dikembangkan. Sehingga nanti ke depannya sehingga JGP ini dalam melakukan tugasnya bisa lebih bagus dari penilaian Ibu. Pada bagian mana yang perlu Dari dikembangkan? cara pertanyaannya dan penyampaiannya. Selanjutnya saya kembali baik Bu, tadi pagi Ibu telah melakukan praktik pengajaran yang langsung diamati langsung oleh teman sejawat. Untuk itu saya ingin menanyakan pada Ibu bagaimana pengalaman Ibu ketika meminta rekan guru lain mempraktekkan atau teman lain ingin melihat praktek mengajar Ibu. Jadi pengalaman saya selama saya meminta rekan sejawat menilai saya dalam atau mengamati saya dalam kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan, alhamdulillah saya sangat senang karena beliau ini rekan sejawat saya langsung mendukung, berikan tanggapan-tanggapan positif sesuai dengan praktek yang saya laksanakan. Menurut Ibu, bagaimana praktik pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi? Maksudnya kan akan beda situasinya saat ada observasi dengan ada observasi. Bagaimana praktik pengajaran tersebut berlangsung? Jadi praktek pembelajaran yang berlangsung dari perbedaan adanya observasi atau pengamat yang dilakukan oleh rekan saya berusaha bagaimana saya bisa menampilkan pembelajaran yang lebih maksimal, Pak. Baik Bu. Selanjutnya, apakah ada komentar pada saat Ibu selesai mempraktekkan praktik mengajar, ada komentar dari teman sejawat tentang praktik yang Ibu lakukan? Sampai saat ini, alhamdulillah komentarnya itu positif, Pak, yang diberikan oleh beliau rekan sejawat saya yang memberikan pengamatan langsung. Baik Bu. Selanjutnya dalam praktik tadi tentu ada hal-hal yang sudah baik, kemudian ada hal yang perlu dikembangkan. Apa yang perlu dikembangkan dari praktik tadi Bu? Jadi hal-hal yang perlu dikembangkan dalam praktik pengajaran saya tadi ini yaitu bagaimana lebih mengembangkan potensi minatnya anak, karena memang anak didik kami ini merupakan anak didik yang sangat hiperaktif, Pak. Selanjutnya menurut Ibu dari segi mana, apakah ada yang perlu diperbaiki atau dari tadi praktik tadi selama berapa sekitar 1 jam bagian mana yang perlu diperbaiki dari praktik ini? Dari praktik pengajaran saya yang perlu diperbaiki di sini, saya perlu ada rekan sejawat yang membantu saya untuk menangani anak-anak yang hiperaktif. Artinya anak didik ini yang memiliki hiperaktif ini ada salah satu guru yang menangani, Pak, supaya saya bisa lebih fokus juga melihat pembelajaran yang lain kepada peserta didik kami. Selanjutnya bagaimana respon dari murid Ibu tadi pada saat selesai Ibu mempraktekkan praktek mengajar tadi? Alhamdulillah respon yang kami terima dari peserta didik itu alhamdulillah mereka sangat senang, Pak. Baik Bu. Selanjutnya kemudian saya masih akan bertanyakan tentang aksi nyata pada modul 2.1 dan modul 2.2. Baik Bu, saya ingin tanya bagaimana tugas-tugas yang diberikan baik sama fasilitator, apakah tugas-tugas ini ada kendala atau kesulitan yang dihadapi? Alhamdulillah tugas-tugas dari fasilitator mengenai modul 2.1, 2.2 alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya sangat salut karena fasilitator memberikan bimbingan dan arahan yang memang termotivasi bagi kami sebagai CGP, Pak. Baik Bu, selanjutnya artinya dalam mengerjakan tugas-tugas
pada modul 2.1, 2.2. Saya ingin tahu bagaimana perasaan ibu senang mengerjakan tugas tersebut. Jadi dalam menyelesaikan modul 2.1, 2.2, perasaan saya tetap semangat Pak, tetap semangat, dan kadang juga ada sedihnya Pak, karena memang kami terkadang terkendala di jaringan yang kurang baik. Selanjutnya Bu, menurut Ibu hal-hal yang Ibu bisa ambil pelajaran dari mengerjakan tugas tersebut seperti apa? Jadi hal-hal yang bisa saya ambil pelajaran di situ dari pribadi saya sebagai CWP, tetap semangat untuk mengerjakan semua tugas-tugas, karena memang banyak kendala juga yang bisa kami dapatkan, utamanya kesabaran dalam menghadapi kurang bagusnya jaringan Pak, seperti itu. Nah, selanjutnya artinya Ibu sudah menyelesaikan tugas-tugas dari modul 2.1, modul 2.2. Apa rencana Ibu ke depannya berdasarkan hasil nyata yang kita lakukan? Jadi rencana ke depan saya, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran yang telah saya dapatkan di pembelajaran modul 2.1 dan modul 2.2 di lembaga kami maupun dengan rekan sejawat kami di komunitas pembelajaran kami Pak. Baik Bu, selanjutnya saya ingin tahu dari Ibu, artinya Ibu sekarang kita sudah masuk pada bulan kelima ya, bulan kelima dalam menjalani program pendidikan berat ini. Saya ingin tahu hal-hal menurut Ibu yang paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan. Dari hal-hal materi yang saya sangat kuasai di sini, yaitu bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan pembelajaran dan mengembangkan komunitas belajar, kemudian tentang filosofi pendidikan kerja belantara, melakukan pembelajaran kompetensi sosial emosional dan segalanya. Selanjutnya dari sekian materi yang Ibu telah pelajari, saya ingin tahu menurut Ibu dari sekian materi itu yang mana bagian-bagian materi yang sangat susah bagi Ibu? Jadi yang sangat sulit itu dari visi misi seorang guru penggerak, di mana saya menilai di sini visinya bukan saja kita mampu memahami, tetapi bagaimana kita menerapkan Pak. Jadi bagaimana penerapannya di lapangan ke depannya Pak. Jadi bagaimana komitmennya kita. Artinya materi-materi itu yang membingungkan Ibu? Iya Pak. Jadi artinya komitmen yang harus saya laksanakan dan lakukan dan terapkan nanti setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik Bu ya, terima kasih Bu. Semoga Ibu bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dalam program ini bisa diterapkan kepada rekan-rekan yang di sekolah, baik itu juga kemudian kepada sekolah-sekolah lain, sehingga pendidikan yang kita harapkan berjalan sesuai keinginan Kerajaan Dewantara. Sekali lagi terima kasih.